Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tudda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Penting hari ini taklim. Mungkin banyak yang tidak hadir karena terhalang kalanya hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita masih terkait persiapan Ramadan. Al-istiqomatu khairun min alfi karomata. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya. Jadi kalau ngaji jangan kejar karomah. Kejarnya apa Pak? Istiqomah. Ada yang tahu istiqomah? Bahasa syariatnya gini. Istiqomah itu hidup mengikuti tuntunan Islam. Terus menerus. Tidak melanggar, ikuti aturannya, itu namanya istiqomah. Berat. Ya. Itu sudah disebut karomah itu. Ya, itu disebut karomah. Jadi berdasarkan judul istiqomah itu lebih baik daripada kamu bisa terbang ke atas awan, bisa terbang ke ke Mekah, bisa nangkap siampa. Nah, lebih baik kita jadi orang yang taat tapi istiqomah. Nah, itu intinya. Nah, kita bahas dalam sejarah ini. Jadi ini penting kita pahami dalam konsep persiapan kita dalam Ramadan. Langsung saja ke tajuk risalah, kita kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadatain, ya, talqin zikir, tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama kita lafadzkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ulang lagi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Astaghfirullah ghafurur rahim. Doa marifat ilahi anta maksudi waridloka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah. Waridullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul ardin wa khususan arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina lal Islam wa amitna las sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar wa anjal isa. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa qul datam lisani ya qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Asadatu ada udamiati ahwati jamiati subhanil masiyati yami'ah rahimakumullah. Buduriyana wa man yatluhu bi tariqatin andung ta'limi fi hadal istimai hadal fakirul ahmaku sanunakisu hajanal lailata. Hadirin jemaah Iwan Ehwat YMA kalau ada, rahimakumullah semuanya, baik yang mengaji langsung, talaki atau tidak langsung. Di pertemuan hari ini Al-Fakir kita bahas, tajuk yang kita akan curai adalah Al-Istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu sebenarnya lebih baik daripada 1000 karomah. Tadi sudah dijelaskan. Wa ba'du. Apa saja contoh istiqomah? Langsung aja ke contoh ya. Istiqomah sering diterjemahkan sebagai kejujuran, kebenaran, integritas, keteguhan, dan sebagainya ya. Kokoh, integritas, ya. Berketerusan. Ya. Tentunya dalam mengamalkan ajaran tuntunan hidup. Kata ini tentunya berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hama, artinya bangkit, ya, atau berdiri tegak, atau ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu asalnya dari kata-kata istiqomah, jalan yang lurus, ngikuti terus, itu istiqomah, ya. Nah, dan dari sinilah kita sama tahu mendapatkan kata-kata mustaqim seperti yang kita sering sebut dalam doa. Jadi kita berdoa itu mintanya itu, dapatkan karomah itu.
Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya itu ya. Nah, sedangkan kata karomah, karena terkait apa hubungannya istiqomah dengan karomah. Karomah itu dasar kata dari karama. Dari Arab juga. Berarti kemuliaan, kehormatan artinya, keluhuran, anugerah. Dalam konsep ajaran Islam, karomah ini sering merujuk pada kejadian luar biasa atau yang sangat lil adat istimewa, di luar nalar, ya. Sangat istimewa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Orang sering menyebutnya wali Allah, ya. Detail terkait kata dasar karomah ini harus kita pahami secara lebih detail dulu, ya. Akar katanya kan tadi sudah disebut karomah, ya. Berarti mulia. Menjadi karomah, maha, yang artinya kemuliaan, kehormatan, keistimewaan. Jadi makna istiqomah secara syariat ini bisa disebut melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangan kepada kita semata-mata karena ikhlas Allah, ya, dan terus menerus. Kadang-kadang menyabarkan istiqomah terus menerus gitu kan. Padahal mengikuti ajaran taat itu istiqomah. Dan buah dari kita istiqomah adalah karomah, gitu ya, adalah karomah. Jadi kaitannya gitu tuh. Jadi secara syariat, nah melakukan perintah menjauhi larangannya terus menerus, ya itu istiqomah. Ikhlas tentunya karena Allah. Tentunya hal ini perlu antum jelaskan. Melakukan ajaran Islam, melakukan istiqomah itu perlu ilmu. Nah, jelas ya, perlu ilmu. Itu thalibul ilmi. Jadi melaksanakan ibadah dengan cara yang telah diperintahkan itu diilmui, kan gitu, ya kan? Nah, melakukan dengan sebaik mungkin lah. Jadi cara agar tetap istiqomah. Nah, ini banyak orang tidak paham. Caranya gimana sih supaya bisa istiqomah? Jangan diminta karomahnya. Ya. Karena karomah itu hak prerogatif Allah kan? Ya. Gimana cara kita bisa istiqomah dalam tentunya ajaran Islam? Dalam ibadah, khususnya ibadah, perhatikan ya, istiqomah itu bukan hal mudah. Ya, orang bisa sholat, tapi berketerusan mengikuti aturan, aplikasinya menegakkan sholat berat. Betul kan? Jadi jangan dianggap mudah. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencapainya adalah pertama, dalam ajaran niat, luruskan niat. Jangan disepelekan tuh. Apa aja kita melakukan kebaikan itu jadi ibadah. Kuncinya di niat. Ya, luruskan niat, luruskan tujuan. Karena itu memaknainya juga harus jelas. Kalimat syahadat itu apa? Perjanjian kita mengikuti ajaran Islam, lurus niat. Kemudian ilmunya baca, pahami Al-Qur'an. Kemudian dalam interaksi bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kan gitu ya. Nah, caranya gitu. Berdoa memohon keteguhan, kekuatan hati kita dalam menjalankan ibadah. Karena itu dasar dalil istiqomah itu paling krusial disebutkan oleh Allah di Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf. Ayatnya berapa? 13. Iqra Iwan. Itu dia.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tiada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Istiqomah ternyata mengatasi seluruh masalah. Jadi bukan, ya harus istiqomah ibadah, nggak akan kita susah, gitu ya. Itu krusial. Jadi sering orang menganggap sepele perkara istiqomah itu ya. Banyak orang ahli ibadah tapi nggak istiqomah ya. Nggak diilmui, nggak punya niat. Jadi karomahnya nggak ada. Coba firman kedua, Fusilat ya, dibuka. Istiqomah juga Pak. Banyak ayatnya istiqomah. Ya. Ayat 6. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ajaran Islam intinya apa Pak? Harus istiqomah ya. Pertama yang dilapatkan apa Pak? La ilaha illallah kan? Mengesahkan Tuhan kan? Sudah terus ikuti aturannya ya. Nggak boleh mempersekutukannya. Kan kata-katanya fastaqimu. Usul fastaqimu apa Pak? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus ya. Fastaqimu, istiqomah tuh ya. Jadi ya kadang-kadang kita terlalu jauh cari mengejar taat tapi ingin dapat bisa terbang gitu kan, kaya miskin, enggak gitu Pak ya. Nah jadi kuatkan lagi nih ya, istiqomah penting, dasarnya dulu mengkaji karomah ya. Naikkan ayatnya sama 30. Suratnya sama, ayatnya 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Takut, bingung hidup, sebenarnya nggak ada kita. Kalau kita istiqomah, cara istiqomah gimana Pak? La ilaha illallah, dirikan, ya, dirikan itu. La ilaha illallah, ditegakkan, ya, ikuti aturannya, terus menerus, tidak dilanggar. Demi Allah, kamu nggak akan dapat sedih. Jangan takut, jangan sedih hidup, gembira dengan jannah. Jannah nggak nanti aja Pak, dunia.
Yakin gak nih? Itu yang karomah. Itu dijanjikan Allah loh. Allah membohong nggak? Enggak. Jadi sering jadi masalah karena kita melanggar aturan. Tidak mentegakkan la ilaha illallah. Ditegakkan la ilaha illallah dengan apa Pak? Ritualnya sholat. Betul? Itu istiqomah. Ajak konsekuen, mengikuti aturannya, betul? Diilmui, maka kita nggak susah itu. Sepakat nggak nih? Sepakat ya? Karena ayat istiqomah banyak, kita tutup aja yang terakhir ini. Kalau ingin membedah istiqomah, itu ada sekitar 18 di Quran. Perintah, sama perintahnya. Berarti penting banget kan? Yang terakhir aja deh. Apa itu istiqomah? Yang terkait dengan karomah. At-Taubah ayat 7. Praktekan. At-Taubah ayat 7. Ini amalan. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Bagaimana bisa ada perjanjian aman dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini terkait ibadah sosial. Ya. Kaitannya. Jadi antum jangan alergi menghadapi orang pemabok selama dia sosialnya bagus, lurus, bergaul. Yang penting dia tidak jolim. Selama dia masih mendengar, diperbaiki, melakukan dosa lagi, dia manusia. Iya kan? Nggak boleh alergi. Nah, kan ada orang alergi nih. Sama Yahudi aja mesti baik. Selama dia akhlak secara sosialnya baik. Ada perjanjiannya. Maka di sana kan ada famastaqamu. Betul kan? Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, yang lurus. Ini terkait ibadah sosial. Kalau ibadah ukrawinya itu hak mereka. Betul kan? Jadi kita nggak boleh ngeganggu keyakinan akidah mereka, nggak boleh. Ya, selama dia bersosial bagus, ya kita pun harus bagus. Jadi istiqomah harus diilmu itu. Banyak nggak orang itu yang alergi dengan orang lain agama? Banyak ya? Nggak boleh Pak. Ya. Jadi itulah istiqomah, memahaminya harus detail dulu. Jadi ayat-ayat tersebut menjadi dalil agar setiap muslim hidup ini di atas dunia ini istiqomah. Di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Yaitu agamanya apa namanya Pak? Islam. Kan gitu Pak. Ada 5 alasan mengapa kita sulit istiqomah. Terutama umat akhirul zaman. Sholat kacau, puasa pun kacau, degil ke orang, ya. Ada 5 alasan. Mulai dari pengaruh lingkungan, betul? Nah, kurangnya motivasi tujuan, godaan serta ujian hidup, betul? Ketidaktahuan tentang agama, betul? Dan tingkat kelelahan, stres yang tinggi, semuanya menjadi alasan utama orang menjadi sulit beribadah secara istiqomah. Sepakat Pak? Itu dia kuncinya. Kaitan istiqomah, hubungannya istiqomah dengan karomah, kita bahas.
Kaitannya nih ya, erat, sangat erat, ya. Sangat kuat. Ya. Di mana istiqomah itu merupakan bentuk karomah. Jadi kalau orang menyebut karomah itu bisa bedah seperti yang duduk ini, itu salah. Paham ya? Bapak nggak disuruh sholatnya rajin tanpa diperintah, dapat ajan, itu sudah orang yang mempunyai karomah. Paham ya Pak? Itu poinnya. Bapak bisa melakukan perbuatan baik, gampang-gampang aja Pak. Ada paku, Bapak ambil supaya jangan orang lain kena, itu sudah dapat karomah. Ya, bukan menyederhanakan, memang begitu karomah. Karomah terakhir tuh begitu. Jadi karomah itu harus ketemu tongkat Nabi Musa, kan kacau Pak. Bukan Pak, bukan begitu. Karomah itu Pak, itulah karomah akhirul zaman yang paling tinggi, istiqomah. Maka judulnya tadi kan udah jelas ya. Ya. Itu kaitan hubungan istiqomah dan karomah adalah sangat erat. Bentuk karomah yang sesungguhnya dan tertinggi itu tadi. Antum mau ngaji kemari, itu udah dapat orang yang punya karomah, ilmu karom. Ya, Bapak ini semua ilmu karom. Ya. Jadi prinsip dari istiqomah dalam kebaikan jauh lebih mulia. Antum bisa berbuat baik saja dengan kucing, nah, ya. Itu udah karomah Pak, mulia. Daripada memiliki kemampuan luar biasa lil adat, perkara goib, bisa nangkap jin, bisa hantu belau, bisa betot. Tunggu dulu Pak. Kalau bisa kayak gitu, orang kafir juga bisa Pak. Betul kan? Para dukun juga bisa. Ya. Ini salah satu kaitan mukjizat, karomah, istidraj. Udah tahu tuh. Kalau ada orang yang tidak taat dalam ibadah, tidak istiqomah, tapi mempunyai kemampuan yang sangat tinggi, namanya bukan karomah, istidraj, gitu ya. Itu dibalasnya langsung, ya. Karena ada batasan. Nah. Jadi poin-poin pentingnya sudah jelas. Hubungan istiqomah dan karomah ialah istiqomah adalah karomah yang terbesar. Betul kan? Tepat kan nih? Istiqomah adalah karomah yang terbesar bagi umat Nabi Muhammad. Sepakat Pak? Jadi ketangkep artinya kan? Istiqomah apa Pak? Bapak datang rajin mengejar ilmu, sholat bagus, ibadah puasa ngikuti, itu karomah. Kalah itu Bapak kebal juga kalah itu. Bapak bisa ngobat juga kalah. Kalau yang kebal bisa ngobat, misalnya tasbihnya segede kelapa ya, umpama ya. Terus apa lagi Pak? Misalnya sorbannya ya kalah itu kubah masjid, ya kan? Ya tongkatnya ada harimaunya umpama, ya gitu kan. Tapi ibadahnya menggarutu saja, itu namanya karam namanya. Ya, karam itu namanya. Karam benar ya, bukan pengertian karamnya. Jadi istiqomah adalah karomah terbesar. Bapak-bapak inilah. Ada orang yang karam nggak sekarang Pak? Ada. Agamanya bagus, tinggi agamanya, nongkrong di kafe umpamanya, ya ngeluh terus kesulitan, bukannya zikir, itu namanya karam. Betul nggak? Karam Pak, kasihan banget tuh. Anu nggak ingin punya jemaah kayak itu, nung jajabin, jajab tuh nggak? Lu paksa, jajab tarik aja tuh. Jadi istiqomah konsisten beribadah dan berbuat baik, hukum sosial, hukum ritual. Betul ya? Istiqomah adalah karomah yang paling tinggi itu kata Allah. Itulah karomah tertinggi. Seseorang yang tetap taat beribadah di tengah kesibukan dan cobaan dunia adalah wali Allah. Itu kata Quran. Jadi wali Allah itu ya kita, khalifah.
beribadah di tengah kesibukan dan bertahan di cobaan dunia adalah wali Allah. Betul kan? Nah, itu dia. Jadi lebih baik daripada 1000 karomah tuh. Lebih baik daripada 1000 karomah. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Itu kan judulnya kan? Betul kan? Istiqomah jauh lebih bernilai daripada 1000 karomah. Ajaib seperti terbang, berjalan, sholat di atas air, ya umpama. Titik beratnya bukan pada keajaiban itu, Pak, karomah itu. Ya. Itu sebabnya karomah tidak seharusnya diartikan sebagai kemampuan supranatural untuk umat akhirul zaman. Ya. Karomah sejatinya adalah kemampuan seorang hamba untuk menjaga sholat, berbuat baik, dan tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Udah banyak yang tahu deh. Jadi perjuangan panjang istiqomah adalah proses terus-menerus. Perjuangan panjang dalam iman, ketaatan, pahami ilmunya. Ya. Secara singkat, tidak perlu mencari kesaktian hidup sekarang. Nggak perlu, Pak. Karena istiqomah menjaga ketaatan, itulah kesaktian sesungguhnya. Setuju, Pak? Setuju ya? Maka istilah kejadian luar biasa atau sering dikatakan lil adat yang terjadi pada diri seorang wali, kekasih Allah, ulama-ulama dulu, itu tanda kehormatan. Bapak taat aja tadi dikasih kehormatan, Pak, oleh Allah. Dan bukti keimanan Bapak itu dikasih sama Allah. Walaupun antum bukan nabi dan rasul, Allah itu adil. Ya, Bapak nggak tahu kalau Bapak ditolong oleh Allah ya, misalnya dibelokkan jalan, padahal kalau ke kiri Bapak masuk jurang, nggak tahu kan? Bapak nggak dikasih rezeki, kalau dikasih rezeki ada racun, nggak tahu kan? Nah itu karomah. Maka karomah nggak boleh ditunjukin, Pak. Tumpul dia. Sulit dicerna itu cara Allah menolong kita oleh nalar, nggak bisa, Pak. Itulah karomah. Pokoknya taat aja antum dikasih karomah. Tapi kalau karomah yang hisisia, tahu karomah hisisia yang terlihat oleh visual, ya, itu individunya dipilih sama Allah. Udah kuat nggak imannya? Udah kuat nggak menyembunyikannya? Ya. Kalau karomah langsung dibeber ke YouTube supaya viral, guru BIT ngekat tuh, paham nggak? Paham ya? Siapa yang nggak ingin viral, banyak duit kan? Tapi itu nggak bisa diperjualbelikan. Ya, nggak bisa, Pak. Kenapa? Analoginya, karena yang berbuat bukan antum. Sampai, Pak? Kalau merasa yang berbuat itu antum, bedah orang yang antum merasa bisa berbuat, ya, antum sudah syirik kopi. Antum menolong bencana dengan menyarankan menggeser air itu berzikir, kita dakwahi. Kalau itu antum merasa kekuatan antum di-share ke yang luar, sudah syirik kopi. Hasilnya nggak ada. Makanya sembunyikan. Paham? Itu karomah. Berat nggak karomah, Pak? Istiqomah. Berat. Zaman sekarang inginnya, emak-emak aja ingin viral kok. Ya susah, Pak. Viral tuh hijab. Bukan antum yang berbuat. Aku Allah. Betul? Antum hanya apalah. Ya. Berat nggak punya karakter kayak gitu, jiwa itu? Berat ya? Berat, Pak. Ya. Karomah sering disinonimkan dengan keramat. Tempat ini keramat gitu. Ya. Yaitu hal-hal yang ajaib di luar nalar. Sulit dicerna oleh akal. Namun nyata terjadi pada individu yang khusus dipilih. Karomah berasal dari bahasa Arab, tadi sudah dijelaskan. Keluhuran, anugerah, hadiah dari Allah.
Jadi karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul namanya apa Pak? Mukjizat. Beda lagi. Berarti kita ada karomah nggak? Ada. Kita tidak menyadarinya. Bapak tahu kalau dunia ini banyak racun. Sekali napas bisa KO. Kalau nggak ditolong, kan dapat karomah kita. Sakti kan? Nah disitulah kita pahami konteksnya. Maka ikuti aturan Allah, maka karomahnya dinaikkan. Memang hal yang lil adat itu dipilih itu hanya kemuliaan dan hadiah dari Allah. Enggak semua orang. Jadi ciri-ciri karomah adalah tidak memiliki pendahuluan. Tahu? Orang yang mempunyai karomah yang lil adat tidak memiliki pendahuluan. Jadi dia nunggu perintah, nunggu ilham baru melakukan. Tidak inisiatif. Sampai Pak. Jadi nggak bisa diprediksi, misalnya ngikut misalnya pemain duduk ini. Dia tidak bisa langsung loncat begitu aja. Cuman sayang pas ditransfer untuk mewalikan, karena di situ ada tarbiyah kan. Dia anggap kecil. Tuh kecil tuh. Malas pula gini. Padahal kita maksudnya untuk menolong orang banyak. Paham nggak tuh? Nah di sini terpaksa guru memble juga ikut campur. Enggak terjadi di sini di langit Pak terjadinya. Kadang-kadang guru tuh nunggu betul. Padahal untuk antum. Karena gini ya, kalau kita sudah menolong orang banyak, pahala antum dinaikin loh Pak. Antum tertolong loh Pak, tanpa antum sadari. Makanya sering jangan ada faktor iri kalau kita mempunyai guru. Kalau yang disuruh tuh orang yang degil, orang yang degil itu dibantu. Tahu nggak? Bener kan? Dengan apa Pak? Dengan melakukan kebaikan. Disepelein itu. Kocak hidup kayak gitu ya. Bener Pak. Ditolong nggak mau kan? Ya. Karena gini, akses istidraj itu langsung loh. Nggak nanti. Beda ya. Kita ngaji ini beda. Ini jawiyah. Perabaannya beda. Orang itu harus ditolong karena degilnya sudah kebangetan, mabok terus menerus, junub terus menerus. Kita bantu dia suruh buat kebaikan, kan ngebantu dia. Dilanggar gimana? Kini kalau lah bosan, ya si guru bisa ngambek nggak? Apa jadinya? Kalau ngambek, diemin aja. Kecemplung baru memble, anggo berobat pula kemarin kan ngeselin. Nggak ada terjadi alhamdulillah di sini ya. Nggak ada Pak. Jadi unik. Makanya ini ajarin karomah. Hati-hati nanti masuk Ramadan. Jadi jangan diandalkan karomah itu sifat-sifatnya yang seperti yang kejadian aneh. Jangan dulu. Itu diberikan oleh kita. Ingat ya. Karomah adalah tidak memiliki pendahuluan tertentu. Tidak melakukan doa, bacaan, atau zikir khusus. Tidak. Karomah menunggu zikirnya ya, betul? Jadi karomah tidak ada planning supaya nanti kamu lakukan karomah zikirnya ini gitu. Enggak begitu. Karomah nunggu perintah. Paham ya? Itu karomah tuh. Ya. Ini memang dikhususkan orang sudah mencapai titik tertentu. Sudah jelas? Ya khususnya bagi hamba yang soleh ya. Baik yang dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak, tanpa disertai pengakuan dari pemiliknya, itu yang dilarang. Karena yang sesungguhnya pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut malamat. Apa namanya? Malamat. Makom malamat. Antum ingin dapat makom malamat seperti sedekah Pak. Makom malamat itu lawan beratnya riya. Apa? Riya. Sedekah gembar-gembor. Kalau di syariat, kalau terkait jujur tarbiyah namanya fastabiqul khairat. Ya.
Boleh. Ya. Tapi yang fastabiqul khairat, perhatikan Pak. Nah, ada hukum dagang nggak? Bapak Anu lebih tinggi ternyata dia 5 miliar. Untuk buat keramik. Bapak Anu almarhum 2 juta. Kalah tuh bapak yang dulu yang di sana. Itu bukan fastabiqul khairat, itu riya. Nggak ada di sini Pak, di langit. Sampai Pak? Biarkan serupiah, yang penting ikhlas. Jadi tanpa disertai pengakuan dari pemiliknya, macam-macam karomah ada 2 macam. Ini udah masuk ke ilmu. Karomah secara kesimpulan ada 2 macam, yaitu karomah hisisiyah. Karomah hisisiyah dan karomah maknawiyah yang kedua. Kita bahas satu-satu. Karomah hisisiyah adalah karomah yang dapat dideteksi oleh panca indera. Terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dapat disaksikan oleh orang lain. Orang awam, orang banyak. Contoh dari karomah hisisiyah itu kemampuan untuk terbang di udara kelihatan. Umpama. Ya, apalagi ngandangin tuyul. ya. Kelihatan Pak, dikandangin tuyulnya, orangnya jadi babi gitu ya, ini umpamanya ya. Dan itu yang hisisiyah, tidak mutlak orang wali muslim saja yang soleh. Orang jahat, degil, syirik juga bisa. Tapi walinya setan. Banyak Pak. Hati-hati salah pilih. Makanya hisisiyah makin lama makin dihilangin dulu. Karena di situ nyusup. Paham nggak tuh? Masuk tuh. Itu namanya karomah hisisiyah. Tersaksikan oleh orang awam, orang banyak. Contoh dari karomah hisisiyah termasuk kemampuan, misalnya maaf ya, umpamanya ngobatin orang dengan tebak sembuh langsung. Bisa kayak gitu. Ya, bisa aja berjalan di atas air kelihatan. Mulai jarang kan sekarang. Betul? Nah, iya kan? Ikhwan Aul kalau bisa sholat di atas air, antum ngelihat, antum belajar. Coba tuh. Padahal bisa. Kan susah tuh. Bisa. Ada yang lebih mulia dari itu. Nggak kerasa nggak? Ikhwan Aul misalnya, ikhwan yang lain ditolong sama Allah. Tidak terdeteksi oleh kita. Mau ditunjukin? Benar, semuanya ini tadi itu ditolong Allah. Benar. Karena bahaya hidup di atas dunia ini loh Pak. Tanpa campur tangan Allah dengan karomahnya, Bapak udah bengak-bengek Pak. Benar Pak. Itu yang tidak diterlihatkan. Tapi ada yang diperlihatkan kaitannya dengan tarbiyah, keimanan, supaya orang tunduk, orang degil tunduk. Itu harus ada di orang mulia, paham ya? Karomah itu. Jadi karomah bisa diikhtiarkan. Jawabannya bisa. Syaratnya apa? Istiqomah. Ya. Berat nggak istiqomah? Berat Pak. Maka lama-kelama karomah hisisiyah mulai nampak. Karomah hisisiyah diperoleh melalui perubahan dari kebiasaan-kebiasaan manusia. Seperti syarat lain. Sering puasa Daud, kurangi makan, kurangi tidur, begadang terus menerus, kurangi berpakaian mewah, kurangi berbicara kalau tidak bermanfaat, ya, menjauhi permusuhan dan tenggelam dalam ibadah zikir. Ya, insya Allah hisisiyah dapat Pak. Setidaknya pas ditepuk 5 miliar di tangan Pak. Keren. Apakah itu yang dikejar? Boleh. Kata Allah syaratnya apa? Istiqomah taat. Sepakat Pak? Nggak ada ilmunya amalin ini. Tapak di sini nggak ada Pak. Amalannya istiqomah, nggak ajaran syariat. Siapa ya? Ya.
Yang kedua, karomah ma'nawiyah. Apa sih karomah ma'nawiyah itu, dong? Karomah yang terjadi dalam diri seorang individu dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Terjadi itu. Antum semua dapat karomah ma'nawiyah. Ya, enggak dilihat, enggak terasa. Karomah ma'nawiyah tidak dapat dimengerti oleh orang-orang awam, melainkan hanya dipahami oleh orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, para sufi, para torekot, ya. Jadi kalau dibaca, Iwan Aris itu dapat ma'nawiyah dulu. Ada karomah. Dia sendiri nggak tahu. Kenapa yang duduk tahu? Karena mendalami agamanya, karomah spiritualnya. Itu disebut kepekaan. Sama ya? Itu kepekaan. Ya. Contoh dari karomah ma'nawiyah. Langsung contohnya aja supaya jangan pusing. Termasuk terbukanya kesucian hati. Ini umpama, hari ini kita sering suudzon. Ini orang degil gimana mau nagih utang nih, kena usir kita. Polisi lagi, umpama. Bukan polisi semuanya jelek ya, nanti dipelintir pula kajian dong. Itu sudah salah Pak, udah datengin aja. Ya, Allah merubah hatinya bisa baik nggak orang itu? Nah itu dia. Nah kuncinya apa Pak? Berprasangka baik, letaknya di nawa itu beres tuh. Tapi antum harus taat. Ya, kalau gagal, anaknya antum tidak istiqomah gitu aja. Itu ilmunya Pak. Ya. Jadi cara satu contoh karomah yang disebut ma'nawiyah tadi itu. Ya. Suci hati, mencapai tingkat keimanan yang tinggi, makom ihsan. Tanpa kita sadari, kita sholat banyak khusyuknya Pak, daripada melayangnya, ya, betul kan? Ada yang kayak gitu, ada. Karomah ma'nawiyah diperoleh ketika seorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat batiniah. Bingung kan ya? Yang paling bahaya orang Islam itu batiniahnya Pak. Gerutunya tuh ya. Kalau nggak berilmu tidak dibersihkan, gerutunya itu bahaya loh. Paham? Kalau sudah kebiasaan batinnya dikontrol kepada yang baik, karomahnya tinggi Pak. Seperti mencintai kedudukan kan sering di hati, dibuka kan aib. Gua pengennya sebenarnya jadi anggota dewan atau lurah lah, ya ketua ya. Pimpinan, oh enggak lah, saya enggak mampu. Apa kata muncung, apa kata hati, betul kan? Wah, berat Pak. Enggak ada di sini Pak, sini hebat-hebat. Jadi hati-hati, kebiasaan batiniah sudah ditinggalkan seperti mencintai kedudukan, keagungan, mencari keistimewaan, mencintai dunia, sifat sombong, ria, pantang kalah. Karomah adalah peristiwa luar biasa di luar hukum alam atau nalar manusia. Karomah terjadi pada hamba pilihan tetapi bukan pada nabi. Dalam kamus bahasa Indonesia tidak dikenal kata karomah Pak. Nah, yang ada kata keramat. Keramat itu karomah, tapi sering disandarkan hal yang serem. Hati-hati tuh, pinggangnya karamai, ya betul kan? Tetanya bakaramai tuh, ngajan kasih tuh, tunggul hitam lama-lama karamainya tinggi gini gitu, ya, nah, keramat. Itu bahasa Indonesia, sehingga kata karomah tersebut sering disebut dengan keramat oleh orang sekarang. Benar kan? Ya. Dan istilah keramat ini pun memang suatu peristiwa yang perlu kita ilmui. Kadang-kala sulit diterima oleh akal, kecuali main sulap. Ya. Nah. Umpama main sulap gimana? Udah jelas peyang, ya. Pas di shot, edit sedikit tuh, pakai AI katanya kan. Wih, udah kayak orang Korea. Nah. Itu keramat dia tuh. Yang membuat keramat
HP. Yang karomah HP. Benar kan? Jadi meski demikian, karomah sering dijumpai dalam berbagai literatur agama. Termasuk literatur agama selain Islam. Orang India, Hindu, ada Pak. Ya. Dan pada dasarnya eksistensi karomah itu sendiri tidaklah kontradiksi atau memiliki pertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Tidak. Di sini titik ilmunya. Ya. Kalau Bapak tentang dan mundur, Bapak bawa HP mundur 50 tahun ke belakang, HP itu jimat Pak. Bingung orang tuh. Benar kan? Kalau sekarang HP itu keramat Pak. Buktinya keramat. Di Jerman bisa ngomong sama kita Pak. Di Jerman bisa kelihatan di kita. Sakti nggak Pak? Nggak bertolak belakang dengan nilai pengetahuan. Waktu yang bertolak. Jadi kapan? Mungkin lama kekaromahan hisisia pada umat Nabi makin bisa dibuktikan secara epistemologi. Setuju? Setuju ya? Masih cari dulu gak ini keramat yang disebut ujur, manasa, keramat purba? Nggak usah ngaji sini. Ya, malu-maluin. Masih pengen pula batu combong umpama ya. Ya, badar besi. Bingung kan? Bener kan? Nyabut emas ya. Betul kan? Aneh nggak? Aneh Pak. Kok hilang mungkin nama karomah nih? Memang akan hilang Pak. Dalam ilmu pengetahuan modern ada juga dikenal istilah, ilmunya apa Pak? Yang terkait karomah. Sains modern, psikokinesis, pernah dengar? Pernah? Itu karomah modern. Perilaku luar biasa, irasional yang dimiliki oleh orang tertentu namanya psikokinetis. Itu udah diselidiki orang-orang Eropa Pak. Khususnya orang Rusia. Jadi ya mungkin lama mungkin ya antum bisa dagang HP Pak sama korin, sama jin yang gentayangan. Bisa, nggak menakutkan. Jadi kalau masih takut hal yang begitu bingungan dong. Benar kan? Mungkin tampak, mungkin terlihat. Karena sudah standar selaras ya, konteks zamannya. Ya. Yang irasional bisa jadi rasional. Dengan demikian ketika ada cerita peristiwa supranatural dari para wali, khususnya orang dulu, ulama, para kiai, sepertinya tidak masuk akal. Bagi orang-orang yang belum, bagi orang-orang yang tidak mempelajari para psikologi. Sains. Dan bagi seseorang yang sudah mempelajarinya, ini enggak. Lulus psikologinya sampai esteller Pak. Ya, pas berkata perkara korin bisa di-shot ke video, dia nggak tahu mana yang editing, mana yang asli. Tuh on tuh sekolah tuh habis duit tapi nggak mampu tahu. Bener Pak. Jadi supranatural banget nih. Udah, untung aja Islam, kita taklid aja ya. Karena goib iman kan gitu. Ya. Ulama, wali, para kiai sepertinya tidak masuk akal bagi orang-orang yang belum mempelajari para psikologi. Bukan psikologi, para psikologi. Dan bagi seseorang yang sudah mempelajarinya dan apalagi sudah melakukan eksperimen. Memang kita on dulu Pak, eksperimen dulu. Agak tampil beda. Orang istirahat di mall, ini istirahat di kuburan. Eksperimen dulu. Maka peristiwa seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Allah akan menuntun, yang penting niatnya baik. Insya Allah Pak.
akan dituntun oleh Allah sampai standar rasional kita. Tidak lagi irasional. Listrik, telepon, handphone adalah hal yang irasional awalnya. Percaya Pak? Percaya nggak nih? Itu irasional bagi orang-orang yang belum pernah melihatnya. Ya. Sekarang udah dilihat, rasional katanya. Padahal asalnya irasional. Namun bagi orang yang sudah melihat dan apalagi sudah menggunakannya, maka hal itu bukanlah sesuatu yang aneh. Sepakat Pak? Jadi kalau antum nanti di besok buka, ya, merasakan sesuatu, melihat yang disebut metafisik dari makhluk yang mata kita nggak mampu melihat, antum melihat, jangan kaget. Jangan kaget. Arti kata antum dapat karomah, Allah menolong kita. Yang lain nggak mungkin ngelihat. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan didasari gini. Oh indigo tuh dia. Jangan dulu. Semua ujungnya manusia diindigokan. Kalau antum istiqomah dalam ibadah dan itu tidak merusak kejiwaan. Setuju? Ngeri ngaji Bandung ini. Pahami dulu karomahnya. Bagi orang yang dijajabkan, diperlihatkan. Daripada kita kalah. Jadi dalam konsep Islam spiritual, orang yang bodoh itu yang gimana Pak? Yang tidak mau istiqomah. Maka kan tertutup semuanya. Keberadaan karomah itu sendiri tentu berdasarkan pula pada dua argumentasi atau dalil yang kuat. Pertama dalilnya kuat. Al-Qati kan? Dalil kuat itu namanya Al-Qati. Pertama dengan menggunakan dalil logika al-aqli. Itu yang kedua. Di mana secara akal, menurut rasional manusia, adanya karomah adalah secara akal. Adanya karomah adalah zaid. Tahu zaid? Artinya tidak mustahil untuk orang sekarang. Bingung nih. Enggak ya? Tolong tanamkan dulu adanya karomah ya. Bagi orang sekarang yang istiqomah adalah hukumnya zaid, tidak mustahil. Supaya kecerdasan spiritual kita, akliyah yang tertutup itu dibantu, tuh enggak? Itu namanya zaid. Tidak mustahil. Dan Allah mengakui itu. Allah itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan karomah. Sepakat? Akidah tuh. Ya, akidah. Jadi antum heran nggak kalau yang duduk ini bisa bedah? Zaid. Bagi Allah kalau disebut bisa, bisa. Sepakat? Nah, itu poinnya. Poinnya itu dulu. Bisa saja itu anugerah kepada seseorang, ya. Kita nggak boleh menyebut wali karena kita sebenarnya wali. Kedua, dengan menggunakan dalil nakli. Tadi akli ya, karomah itu nakli. Argumentasi yang berdasar ada di Quran dan hadis. Dalam konteks ini kita ilmui karomah itu. Nampak kita perhatikan seperti adanya kisah Maryam. Tahu kisah Maryam? Ada bapaknya? Enggak. Tapi kita yakin kan? Itu dalilnya nakli. Iqra Iwan Ali Imran surat 3 ayat 37.
Maka Tuhan menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Pertanyaannya, yakin nggak zaman Maryam ini bahwa tiap masuk Zakaria nggak dapat rezeki, ada aja makanan untuk Zakaria, untuk anaknya. Kalau perkara duit, orang itu soleh banget, pas butuh sudah mendadak bisa ada loh. Jadi bapak kalau dikasih amanah itu titipan Allah kan. Anak itu bukan susah, anak itu amanah. Kalau kita nggak sanggup cari makan, anak juga hidup. Jadi gimana Pak? Kalau anak sudah saatnya dewasa untuk dilepas keluar, perwaliannya itu serahkan ke Allah. Yakini pasti selamat itu. Kita isi koma aja terus. Taat ikuti aturan, maka anak kita juga diurus. Nggak mungkin nggak makan, kan nggak mungkin bisa makan zaman Maryam ini, zaman dulu itu dijamakan sekarang. Nggak mau ikhtiar kalau orang zaman sekarang nanti. Udahlah duduk aja, Allah pasti nolong nanti. Pas kita butuh duit ada duit, blok aja di depan. Beda caranya, ya. Itu analoginya. Masih cemas kalau antum punya anak, ya harus sayang ngurusnya. Bapak jadi Tuhan tuh, jangan. Ada saatnya serahkan ke Allah. Yang penting sebagai orang tua, sebagai pemegang amanah, taat. Nah kayak selesai tuh, paham ya? Itu karomah tuh. Coba kita kuatkan lagi ayatnya ya. Ini Quran loh. Baca Al-Kahfi terkait waktu. Surat 18, ayat 17. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Bapak ini nggak mimpi ya, di dalam gua, tapi tempatnya luas, waktunya beda Pak. Bukan mimpi ini. Allah kalau berendam itu bisa. Bayangin, metafisik bener nggak? Iya kan? Karomah tuh. Ada kisah Asyib nama orang nih. Dia seorang pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam. Pembantu. Ya. Pembantu bukan menterinya. Bisa memindahkan singgasana istana Ratu Bilqis ke istana Nabi Sulaiman dengan mengejip mata. Tek. Manusia biasa. Diabadikan di Quran. Sampai kalah tukang sihir tuh. Benar kan? Ada di Quran. Cari aja sendiri tuh kisah Nabi Sulaiman. Terlalu panjang kalau dihubungkan.
Jadi erat dengan keyakinan al-aqidah. Quran nggak mungkin bohong. Perkara karomah itu lil adat, di luar nalar. Begitu rendahnya terbatasnya nalar manusia. Seorang mukmin, sebab kewalian itu terbagi atas dua macam. Antum wali potensinya, tapi sebab kewalian itu bisa diaplikasikan ya ada dua macam. Wali ar-Rahman, wali Allah tuh. Yang kedua, wali asyaiton. Nah, itu dia. Oh nano-nano aja dong, bingung antum. Sekali-kali jadi wali ar-Rahman. Sudah itu besoknya mabok juga. Nah, zikir jalan, mabok jalan, wali setan. Ya udah belah aja tubuhnya ya. Belang makanya, hobinya belang tuh. Bener nggak? Itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Akan keras tuh kajinya. Itu kalau kita punya murid kayak gitu, jajab tuh, paksa. Itu inabah. Nah, yang memaksa ini kan manusia juga ya. Walaupun perintah Allah. Ada keselnya, ada bosannya, ada gilanya enggak? Saya mau kaki enggak. Herannya pede. Itu enggak pede. Nanti gampang, kata dia gini. Nanti pas sudah celaka nangis. Di sini enggak ada Pak di langit. Keras bener aja noh. Enggak, ini masalah Pak Karomah nih. Ya. Setidaknya memahami konsepnya. Ya. Ada wali ar-Rahman, wali Allah, dan ada wali asyaiton, wali setan. Salah satu dari karomah tersebut adalah merupakan karomah yang perlu antum ambil. Karomah al-haq. Itulah wali ar-Rahman. Yang disebut wali yang hak. Hak siapa Pak? Hak umat Muhammad. Duduk, duduk. Caranya, ya udah ilmunya satu, istiqomah dalam ketaatan gitu aja ya. Nggak ada amalan-amalan, nggak ada zikir-zikir, nggak ada Pak. Karenanya dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala justru memuliakan para walinya dari antara hamba-hambanya yang soleh. Sementara itu ada pula jenis karomah yang merupakan fitnah, istidrot, hal luar biasa yang berasal dari setan, sehingga bisa sebagai sebuah ajab dalam kehinaan dalam kehidupannya. Berarti kalau dia masih menggunakan wali setan, insya Allah dia menerima kehinaan. Ada saatnya. Itu yang kita nggak ingin. Ketidakmampuan dalam membedakan antara karomah yang diberikan seorang mukmin dengan kehinaan yang berasal dari setan. Disinilah letaknya masalahnya dalam kehidupan akhir zaman. Sulit membedakan karena setan ahli apa Pak? Ahli apa Pak? Kaji kemarin memecatut nama Allah. Sepakat? Itulah perlu ilmi. Mudah-mudahan kita semua memohon di akhirul zaman ya tidak terjerumus kala itu. Tidak terjerumus pada kehidupan ibadah sosial dengan kekeliruan. Dan hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan banyak kaum mukminin yang meyakini bahkan mengamalkan yang dianggapnya itu wali Rahman, tapi sebenarnya wali asyaiton. Contohnya dunia medsos. Jangan sekali-kali ngaji agama taklid bulat ke medsos. Duduk. Tidak ada sanad. Sanadnya nggak jelas. Ya. Bukan nggak boleh, itu hanya perbandingan. Kamu perbandingkan tuh. Sanadnya kesini nih, yang ini ngomongnya gini, nggak ada sanadnya nih, nano nih, jangan ambil, langsung share. Rokok heran, tunggu dulu, jangan main share aja, bahaya itu yang perlu Anda sampaikan.
kan penting kita masuk ke part 2 ya.